Guru Gembul juga objektif menyampaikan ya bak singa di depan lawan, ya di kandang macan, berani menasihati mereka, tapi mereka itu memang nggak bisa dinasehati gitu loh. Dan sayangnya ada orang yang bukan berasal dari Ba'alawi, santri pribumi, gurunya, muridnya dari Sidogi, di Wafi, ya, dan dari muridnya Kiai Najih Maimun, Sarang Rembang. Ini namanya tipe-tipe pengkhianat. Ingin melihat pengkhianatan leluhur kita dulu yang menyebabkan pahlawan-pahlawan kita, ya, dibunuh, dicincang, digantung, dipenggal oleh Belanda. Lihat sekarang, ya seperti ini. Gunanya apa Robito Alawiyah? Hanya mengumpulkan orang-orang congkah, orang-orang angkuh dan serakah. Untuk apa? Ya jika nggak bisa ditata, nggak ada manfaatnya untuk negeri ini, ya bubarkan saja. Mohon maaf. Manfaatnya apa Robito Alawiyah itu? Bubarkan saja menurut saya. Kalau nggak bisa dinasehati, lah ya nggak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Salah satu tokoh dan sosok yang sangat dihindari oleh para kabib-kabib Ba'alawi itu, ya dia dihindari karena memang takut untuk bersinggungan dengan ini ya, dengan satu orang ini, Kiai Nur Ihya Salafi. Beliau sangat keras sekali terhadap yang terjadi dalam cangkokan pemalsuan nasab ini. Kiai Nur Ihya ini salah satu kiai yang sangat militan sekali di dalam membongkar nasab para kabib-kabib Ba'alawi. Beliau tidak hanya orang yang mumpuni, yang alim dalam ilmu kitab, tetapi dia juga, kalau saya perhatikan, dia itu mempunyai watak yang analis. Dia berani mengeluarkan apa saja untuk bisa membongkar sesuatu. Makanya saya sangat percaya sekali dengan orang yang mempunyai watak analis ini. Selain dia mempunyai watak analis, dia juga seorang yang sangat pemberani. Basic beliau sebagai seorang kiai, beliau berani berkorban apa saja, bukan hanya sekedar waktu dan tenaga, tetapi juga materi dia korbankan demi untuk mengungkap nasab kepalsuan Ba'alawi. Karena memang sejatinya kita harus betul-betul mempunyai kecemburuan terhadap nasab Nabi Muhammad SAW dari para pemalsu, dari nasab-nasab palsu. Nah, di video kali ini Kiai Nur Ihya Salafi sangat keras sekali mengomentari tentang para santri yang andil dalam membela kepalsuan nasab Ba'alawi ini. Ya, seperti yang terjadi kemarin di Robito Alawiyah itu, pemandangannya ada beberapa santri yang istilah kalau dalam perjuangan ini ialah sosok mencontohkan sebuah pengkhianatan. Pertemuan di RA kemarin itu unfaedah. Karena menghadapi kursi kosong, karena jika hadir ya pasti akan tetap di framing. Buktinya di Ja'far Hadi saja atau di Guru Gembul saja diperlakukan di luar, ya, ketika tidak berhadapan dengan beliau setelah beliau pulang. Buktinya kayak apa? Ya kayak ini, di Hanif Alatas, di Bahar Sumet dan lain sebagainya. Dari kalangan mereka mesti misu-misu sejak dulu ketika ada diskusi pertemuan rundingan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi, misu-misu di belakang. Nah, ketemuan langsung itu nggak berani, bertatap muka langsung wajah itu nggak berani, tetapi beraninya itu di belakang. Apalagi nanti jika Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan hadir, wah, akan dihinakan sehina-hinanya. Coba mereka 7 orang itu bak penjajah Belanda yang menyidangkan terdakwa dari kalangan pribumi kita dulu. Tapi alhamdulillah hanya menghadapi kursi kosong saja.
dibahas sendiri, diputuskan sendiri, ditutup oleh ketua Maktab Daimi yang bernama Habib Syekhon bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Kembali kepada materi tentang framing yang ditujukan untuk Dik Ja'far Hadi atau Guru Gembul. Datang ya di framing, nggak datang ya di framing. Sebenarnya saya sudah melarang, tapi ini kan haknya Dik Guru Gembul untuk mendatangi undangannya. Oh, saya nggak diundang ya. Kalau saya diundang, mungkin saya akan pertimbangan. Ya, gara-gara saya nggak diundang, ya maka saya bebas menyampaikan, meluruskan seperti ini. Ketika di awal itu dilarang, kalau sudah kadung terjadi, ya malah bagus. Alhamdulillah, Guru Gembul juga objektif menyampaikan, ya, bak singa di depan lawan, ya, di kandang macan, berani menasihati mereka, tapi mereka itu memang nggak bisa dinasehati, gitu loh. Dan sayangnya ada orang yang bukan berasal dari Ba'alawi, santri pribumi, gurunya, muridnya dari Sidogi, di Wafi, ya, dan dari muridnya Kiai Najih Maimun, Sarang Rembang. Ini namanya tipe-tipe pengkhianat. Ingin melihat pengkhianatan leluhur kita dulu yang menyebabkan pahlawan-pahlawan kita, ya, dibunuh, dicincang, digantung, dipenggal oleh Belanda. Lihat sekarang, ya seperti ini. Mohon maaf, memperlihatkan ketidakkesatriannya dan bangga, dilihat banyak orang. Saya berada di pihak Waif, Dzurriyyatur Rasul. Saya masih menganggap wajar jika yang datang di ruangan itu berasal murni dari Habaib Ba'alawi. Saya katakan itu memang wajar, karena yang kita sadarkan objeknya itu selama ini dari mereka. Lah kok ini ada orang-orang yang wajah celengan, ya, mohon maaf ya. Ya, ini apa kata mereka sendiri? Ini di sini ada ini celengan Semar. Kok ikut-ikut membela? Pembelaannya justru berkutat pada urusan ijma' surah wal istifad. Nggak akan ketemu 650 tahun. Nggak akan ada catatannya. Ya. 650 tahun itu nggak ada cerita apa-apa. Ya. Tiba-tiba Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu mencatat adanya Abdullah yang menjadi anaknya Imam Ahmad. Lalu menurunkan Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Dan Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohi Mirbat. Langsung. Dan Muhammad Sohi Mirbat ini memiliki 4 orang anak, diantaranya ada Abdul Malik, yang diklaim, ya, oleh sejarawan dari kalangan Habaib Ba'alawi itu Abdul Malik Ad-Madkhon itu. Padahal di kitab-kitab yang lain tidak sama, seperti apa yang tertera dalam Tuhfatul Thalib. Tidak sama. 650 tahun. Kalau An-Nafhah Al-Ambariyah itu beda. Oleh sebab itu kemarin itu saya menyarankan kepada para santri, para kiai untuk memiliki 3 kitab ini. As-Suluk, Al-Burqah, dan Tabaqatul Khawas. Karena apa? Kitab ini menentukan. As-Suluk ini rujukan utama dari Al-Burqah dalam memahami tentang leluhurnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saqqaf. Di dalam kitab As-Suluk, ya, tidak ada keterangan hadits, ya. Ada yang mengatakan jadid. Kalau As-Suluk itu banyak yang haditsnya, bukan jadid. Tidak ada keterangan hadits ini memiliki
saudara yang bernama Alwi ataupun Basri, nggak ada. Dan ada manuskrip Paris yang mengatakan, menuliskan bahwa Khatib langsung bin Ahmad, tidak ada Abdullahnya. Lalu kenapa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron memaksakan pemahamannya itu, laqad fahimtunya itu, lalu diyakini oleh orang-orang setelahnya, dari Ubaid bin Ahmad bin Isa, dari campuran Ubaid bin Isa bin Alwi, dari Bani Al-Ahdal. Nah, ini kan termasuk pemahaman yang keliru, ya mohon maaf, pemahaman yang keliru. Dari Bu Zain Zeta, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gugem atau Guru Gembul sudah memberi jamu yang ampuh dan mujarab pada diskusi di RA. Tapi kalau penyakit angguh, sombong, dan rakus, nah ini TK, rakus, TK, ini salah gitu. Yang rakus nih. Dan serakahnya anggota RA sudah kritis, mungkinkah masih bisa disembuhkan? Gitu. Masih ada harapan Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Harapan kita semoga, tetap kita berusaha, Allah yang menentukannya. Kita berusaha untuk menyadarkan mereka, ayo kembalilah, sadarlah wahai kawan-kawanku, para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia khususnya. Tidak perlu bergembar-gembor lagi menyampaikan doktrin-doktrin pembodohan terhadap bangsa Indonesia. Ini sama dengan merobohkan NKRI, merobohkan kemajuan negeri ini. Ya, jangan membuat dinasti-dinasti sendiri di negeri ini. Kalau tidak bisa dinasihati seperti ini, gunanya apa Rabithah Alawiyah? Hanya mengumpulkan orang-orang congkah, orang-orang angkuh dan serakah. Untuk apa? Ya jika nggak bisa ditata, nggak ada manfaatnya untuk negeri ini, ya bubarkan saja. Mohon maaf. Manfaatnya apa Rabithah Alawiyah itu? Bubarkan saja, menurut saya. Kalau nggak bisa dinasihati, lah ya nggak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Tapi masih ada harapan. Ayo sadarlah, wahai kawan-kawanku, para Habib baik yang muda, yang belum lahir sekalipun, ya, sampai yang sudah tua, sadarlah kawanku. Kami ini tidak memusuhi kalian. Kalian aku rangkul, tak rangkul, sadarlah kawanku. Kok sampai saya ketemu di depan saya tak plok punggungnya kok sadar. Tobat. Kalau perlu diinstal ulang ya. Di brainwashing ya, saya akan menghadirkan Kiai Nur Rahmat Asmawi dari Jepara itu, untuk mencuci otak. Berikutnya Tuan Takur, gerombolan celeng-celeng. Jangan celeng-celeng ya Pak Tuan Takur, nanti mulut saya nanti. Ya, gerombolan kawan-kawan Yaman. Berwujud Habib baru menghadapi seorang guru gembul sudah gelagapan kalang kabut semua. Gimana nanti kalau membantah tesis Kiai Imad di UIN Semarang? Caranya itu gampang kok. Zaman sekarang manusia itu mencari formula bagaimana bisa menciptakan alat yang bisa semakin memudahkan dalam melayani kebutuhan kehidupannya. Manusia sekarang kan begitu. Dulu kita mengakses internet di bawah tahun 2000 kan ya sulit ya. Sekarang menjadi mudah gara-gara teknologi China. Ada Android ini. Alat-alat semua termasuk LED harganya cuma 10.000, 20 watt. Dulu itu mahalnya bukan main. 20 watt itu harus 76.000 sampai 100.000. Batik itu loh, sekarang itu kan perlu ketekunan ya. Tapi ketika sudah sampai ke China itu cuma di print ya. Batik itu di print dicetak ya. Software lalu di print. Nanti batik langsung. Jadi pabrik-pabrik kain yang ada di Indonesia ini gulung tikar ya gara-gara ngelawan China. Ayo, Pekalongan berapa pabrik yang gulung tikar? Belum lagi yang ada di daerah Bekasi, Karawang, belum lagi yang lainnya. Karena kita ini bersaing dengan raksasa China, penduduknya 1,5 miliar. Terus kita dicekoi dengan doktrin-doktrinnya Habib Ba'alawi seperti ini. Mau jadi apa negeri ini?